Selamat datang di podcast pengembangan diri. Podcast ini merupakan top 5 podcast of the year 2023 versi Spotify Indonesia. Agar kamu bisa mendapatkan manfaat maksimal dari podcast ini, pastikan kamu udah follow dan nyalakan loncengnya ya, biar kamu nggak kelewatan episode barunya. Selamat mendengarkan. Hai, Andres Bordes, dan pada podcast kali ini saya mau sharing tentang gimana caranya agar kita bisa lebih unggul dibandingkan orang lain ya. Dan pertanyaan ini masuk dari ketika saya mengisi salah satu webinar di, kalau nggak salah di Universitas Telkom ya, kalau nggak salah di online ya, webinar secara online. Mereka ada di Purwokerto gitu ya. Terus saya sharing di sana, topiknya tentang gimana cara kita bisa menemukan passion kita seperti itu. Dan di akhir webinar ada pertanyaan yang menarik yang mau saya bahas juga di podcast. Jadi ada yang nanya gimana caranya agar kita bisa lebih unggul dibandingkan orang lain, agar kita bisa unggul lah dari persaingan antara orang lain, misalnya di kampus ataupun khususnya misalnya di pekerjaan, agar kita bisa lebih terpilih untuk menjadi untuk lebih unggul, lebih karir kita lebih naik dibandingkan orang lain, gimana biar kita bisa dipandang itu kita punya value lebih, itu seperti apa. Nah, saya akan bahas di episode kali ini. Oke. Nah, jadi ya, cara agar kita bisa lebih unggul daripada orang lain, kata kuncinya adalah kita harus punya satu yang namanya nilai tambah ya. Harusnya nilai tambah, kita harus punya skill yang lebih dibandingkan orang lain ya. Let's say misalnya contoh ketika teman-teman kamu masih belum bisa misalnya perkalian, mereka baru bisa tambah kurang, tapi kamu bisa perkalian, udah pembagian dan lain-lain, pasti kamu dianggap lebih unggul dibandingkan orang lain ya. Terus misalnya di dunia kerja, ketika teman-teman kamu hanya bisa hal-hal administratif seperti misalnya merapikan data, merapikan dokumen dan lain-lain, kamu berbeda. Kamu punya kemampuan untuk gimana caranya memilih strategi agar perusahaan itu bisa lebih bertumbuh. Gimana caranya menggunakan teknik digital marketing untuk agar klien yang datang semakin banyak. Itu pasti kamu akan jauh lebih unggul dibandingkan orang lain dan kamu bisa punya kesempatan promosi jauh lebih tinggi dibandingkan orang lain. Betul? Nah, maka dari itu kata kuncinya adalah harus punya nilai tambah. Ya, kamu harus menguasai satu buah skill dulu, baru pelan-pelan kamu bisa bertambah ke skill-skill lainnya kayak gitu. Ya, nah misalnya contoh dari saya sendiri. Saya saat ini menjadi salah satu manajer gitu ya di salah satu perusahaan swasta di Indonesia. Dan apakah saya langsung tiba-tiba menjadi manajer di bidang HR saat ini? Tentu nggak langsung tiba-tiba. Tentu ada proses yang harus dilalui. Nah, saya mengawali karir saya dulu itu dengan punya kemampuan training ya. Karena saya kan mau menjadi seorang trainer kayak gitu di bidang learning and development. Jadi saya fokus di sana. Saya fokus di sana di training sampai kurang lebih dari tahun 2011 sampai 2014-an kayak gitu. Nah, tapi ketika saya hanya bisa jadi trainer, saya nggak bisa tuh mendapatkan kesempatan-kesempatan lain, misalnya menjadi seorang konsultan, terus misalnya menjadi seorang HR manager gitu. Ya nggak bisa kalau kemampuannya hanya training. Kalau misalnya saya hanya punya training, ya karir saya ya hanya sebagai trainer. Karir saya ya hanya atau di bidang learning and development. Udah, that's it. Saya nggak akan bisa bertumbuh, nggak akan bisa berkembang. So, di tahun 2014 atau 2015-an, itu saya mulai mengembangkan kemampuan saya lagi di bidang human resource. Jadi kalau yang dulunya hanya training, saya kembangin. Oh, saya harus belajar nih satu yang namanya organization development atau pengembangan organisasi. Gimana sih cara membentuk organisasi, struktur organisasi itu seperti apa, terus gimana tentang KPI atau Key Performance Indicator, cara bangunnya gimana, cara bikin strateginya gimana. Nah itu saya dalemin tuh. Waktu tahun 2014 atau tahun 2015, saya pun juga masuk ke melanjutkan studi saya di Master of Psychology kayak gitu. Dan
dari situ saya mulai bekerja juga ya, dan saya masih ingat tuh 2015 atau 2016 saya menawarkan diri gitu ya, mau nggak ke salah satu teman saya yang punya perusahaan ya, dia punya perusahaan fisioterapis. Saya tanya, mau nggak saya bantuin training gitu ya. Akhirnya saya di sana bantuin ngisi training, dan at the end of the day saya bantuin keseluruhan proses human resource, dari bagaimana cara ngerekrut, gimana cara pengembangan organisasi, gimana training, gimana cara melakukan coaching, gimana terkait compensation benefit, gajinya harus berapa, bonusnya harus berapa. Itu saya lakuin semua. Dan akhirnya ketika saya udah ngebantuin itu, saya ngelakuin itu, ternyata skill saya makin lama makin banyak ya. Bayangin aja, dari yang awalnya hanya training, sekarang udah punya organization development, udah punya tentang cara ngerekrut, cara interview, cara coaching, semua saya punya. Dan itu membuat saya punya kemampuan yang lebih dibandingkan orang lain. Dan ketika akhirnya saya punya kemampuan-kemampuan tadi, akhirnya lebih mudah buat saya. Akhirnya saya masuk menjadi HR consultant. Dari HR consultant sekarang pun menjadi salah satu menjadi HR manager di salah satu perusahaan di Indonesia. Nah, maka dari itu kata kuncinya di sini adalah mengembangkan kemampuan kita. Kamu harus fokus dulu pada satu skill ya, sampai kamu menguasai, benar-benar menguasai, baru kamu pindah menguasai skill-skill lainnya sehingga kamu bisa menjadi expert di bidang tersebut. Ya, tadi saya ngasih contoh di bidang human resource karena itu apa yang saya jalani selama ini. Nah, ini tinggal kamu sesuaikan dengan industri ataupun bidang yang kamu sedang dalamin saat ini. Ya, silakan dipraktekkan dan kamu bisa menjadi lebih unggul dibandingkan orang lain. Oke. Nah, sebelum saya tutup, saya juga mau ngasih tahu bahwa langkah pertama untuk kita bisa sukses itu adalah punya tujuan yang jelas. Dan buat kamu yang masih belum punya tujuan yang jelas, silahkan join pre-order mini course tentang effective goal setting, gimana step by step kamu bisa membuat tujuan untuk hidupmu. Ya, silakan masuk ke selfdev.id/GS ya, atau kamu bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Kamu bisa join pre-ordernya di sana dan kamu bisa masukkan kode kupon tujuan ya, tulis aja tujuan, hurufnya kecil semua, untuk dapetin tambahan diskon 50%. Oke? Mungkin itu dulu. Thank you semuanya udah dengerin episode kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan episode podcast pengembangan diri. Kalau kamu merasa mendapatkan manfaat dari podcast ini, kamu bisa share ke temanmu, sahabatmu, saudaramu, gebetanmu, pacarmu, atau siapapun orang terdekatmu, kamu bisa share. Siapa tahu dari episode yang kamu share itu bisa ngebantu dia untuk melewati tantangan yang dihadapinya dalam hidup. Semoga bermanfaat ya. Never stop learning because life never stop teaching.